ya. Sudah ada semua di kelas? Jadi kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya minta ketua kelasnya dulu untuk memimpin temannya membaca doa. Baca doa hendak belajar. Jadi mudah-mudahan doa yang dipanjatkan tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga proses belajar kita selesai dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kemudian saya mau absen ya atau hadir semua? Ya baik, kalau hadir semua sebelum masuk ke materi, jadi nanti dalam proses ke pembelajaran, jadi anak-anakku diharapkan selalu disiplin, jadi supaya pelajaran yang kita pelajari dapat diterima, dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian untuk menambah semangatnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anakku silakan berdiri di tempatnya. Dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Coba berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari
Selanjutnya saya akan menampilkan kompetensi dasar, kemudian kompetensi inti atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, tujuannya ini apa yang mau kita capai, menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinatif. Kemudian 4.4, ini keterampilannya, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinatif secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, menulis teks cerita imajinatif dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, serta ejaan. Kemudian, ya, tujuan pembelajaran. Jadi, kita belajar itu harus ada tujuannya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati video tentang materi teks cerita fantasi atau imajinatif, dengan menggunakan pendekatan saintifik, dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning, maka yang pertama, siswa mampu menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi atau cerita imajinasi. Yang kedua, menulis teks cerita fantasi atau imajinasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan. Jadi itu kainya serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi sekarang, ya selanjutnya itu kita akan bagi ya kelompok. Jadi silakan dibagi, cukup menjadi 4 kelompok saja. Silakan dibagi dulu kelompoknya. 4 kelompok. Dibagi menjadi 4 jadi silakan perhatikan dulu. Ya, Kak. Ya. Struktur cerita fantasi. Jadi silakan perhatikan di atas. Jadi struktur cerita fantasi. Jadi ada 3 strukturnya ya. Jadi ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi, penjelasan. Jadi bagian ya, mengenalkan latar tokoh dan kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Kemudian komplikasi, bagian di mana konflik muncul. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah. Jadi konflik yang muncul di sini diselesaikan pada bagian resolusi. Kemudian selanjutnya, ya, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, dan sebagainya. Menggunakan kata pencerap, panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana
mataku. Kemudian penggunaan pilihan kata dengan menggunakan makna kias dan makna khusus. Perhatikan di atas ya. Contohnya, Alin itu berhidung, Alien itu berhidung mancung. Selanjutnya, ya kata sambung. Kemudian menggunakan kata ungkapan, keterkejutan, menggunakan dialog, kalimat langsung di dalam cerita. Selanjutnya, perhatikan di atas. Kita akan putarkan video. Jadi silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks cerita fantasi. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi ada 5. Pertama, menemukan ide. Kedua, mengembangkan ide. Ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Dan terakhir, memberi judul. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menemukan ide. Ide dalam sebuah teks cerita fantasi bersifat terbuka. Anda bisa menceritakan apapun sesuai imajinasi Anda. Nah, untuk mempermudah, silahkan perhatikan objek atau benda-benda di sekitar Anda. Kemudian, beri sentuhan magic pada benda itu. Misalnya Anda ingin menceritakan tentang benda ajaib seperti buku ajaib, lemari ajaib, dan hal lainnya. Atau petualangan di sebuah tempat yang tidak ada di dunia nyata, seperti petualangan di kota Tondel. Atau tentang teman hayal yang sebenarnya tidak pernah ada. Bisa juga cerita menjelajah waktu, pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Setelah Anda menemukan ide, selanjutnya ide tersebut dikembangkan. Nah, pada contoh kali ini, penulis membuat cerita fantasi tentang benda ajaib, yaitu mesin fotokopi ajaib. Idenya, seorang anak miskin yang baik menemukan sebuah mesin fotokopi ajaib. Mesin tersebut dapat mewujudkan gambar apapun yang difotokopi. Selanjutnya dibuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Pastikan Anda membuatnya terurut sesuai dengan struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Rangkaian peristiwa pada orientasi itu, tokoh utama Andi merupakan anak miskin yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Ia sering diejek oleh anak seusianya. Andi pergi ke gedung tua tempat kakeknya dulu bekerja. Ia menemukan mesin fotokopi kakeknya. Selanjutnya, pada komplikasi atau pada masalah itu, rangkaian peristiwanya, Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal sesuai keinginan mereka. Ini awal masalah mulai muncul ya. Andi yang ingin memiliki teman pun melakukan itu. Fotokopi pun rusak dan munculkan benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Benda-benda pun membanjiri desa itu. Beberapa monster juga keluar dari mesin fotokopi. Selanjutnya, resolusi. Resolusi ini merupakan bagian penyelesaian masalah pada cerita. Rangkaian peristiwanya, Andi menemukan petunjuk penggunaan mesin fotokopi. Monster dapat dihilangkan dengan cermin perak. Andi mencari cermin dan menemukannya. Ia mengarahkan cermin itu ke monster dan benda lain hingga semuanya lenyap. Setelah rangkaian peristiwa tersusun, selanjutnya kita kembangkan menjadi teks cerita fantasi utuh. Andi adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang miskin. Ia sudah berhenti sekolah sejak ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu. Sang ibu tak mampu membiayai sekolah Andi. Andi pun tak menuntut lebih. Andi bersyukur masih bisa makan dan berteduh dari hujan. Hidup miskin dengan pakaian usang membuat Andi sering diejek teman-temannya. Ia tidak hanya mendapat perlakuan buruk secara verbal, tapi juga pernah dipukul. Sebagai anak laki-laki, Andi bukan tidak melawan, tetapi dirinya yang sendirian melawan teman yang banyak bukanlah lawan yang seimbang. Jadi ia memilih untuk menghindar jika bertemu dengan gerombolan anak seusianya. Suatu ketika, saat
matahari berada di atas kepala, Andi terlihat lari tergeliat. Ia melihat gerombolan anak seusianya pulang sekolah. Andi pun berusaha mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat. Ia masuk ke gudang tempat kakeknya dulu bekerja. Ia membantu di gudang itu. Setelah merasa aman, Andi pun bangkit. Ia berencana keluar dari gudang itu. Tak sengaja kakinya tersandung. Andi terjatuh dan menimpa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Ia membuka kain dan melihat sebuah mesin fotokopi usang berada di sana. Andi mencoba memencet tombol-tombol yang ada pada mesin fotokopi itu, dan ternyata mesin itu menyala. Ia pun mengambil uang pecahan 5.000 yang diberikan ibu untuk membeli beras tadi di saku celananya. Ia mencoba memfotokopi uang itu untuk memastikan bahwa mesin ini masih berfungsi dengan baik. Betapa kagetnya Andi ketika hasil fotokopi yang keluar sama persis dengan uang asli. Ia pun mencoba memfotokopi kertas lain dengan gambar sepeda. Mesin fotokopi mengeluarkan sepeda asli. Andi sangat bahagia. Ia pun pulang dengan sepeda itu. Keesokan harinya Andi mengelilingi desa dengan sepedanya. Ia sengaja menemui gerombolan anak-anak seusianya. Ia dingin dianggap sebagai teman oleh anak-anak itu karena selama ini Andi tidak punya teman. Ia pun menceritakan tentang mesin fotokopi ajaib kepada teman-temannya. "Jangan berbohong anak miskin," kata seorang anak dengan nada tinggi. "Terserah," jawab Andi singkat. "Kalau kau menipu kami, lihat saja nanti," celetuk anak satu lagi. Mereka pun pergi ke gudang itu. Anak-anak itu mencoba mengoperasikan mesin fotokopi, tapi tidak berhasil. Ternyata mesin fotokopi hanya bisa dioperasikan oleh Andi. Teman-temannya pun meminta Andi memfotokopi kertas yang sudah mereka bawa. Mereka memfotokopi kertas bergambar baju, motor, sepeda, uang, makanan, dan banyak hal. Andi senang melakukan itu. Semua benda yang difotokopi pun keluar. Andi dan teman-temannya berpesta di gudang itu. Mereka sangat tamak hingga memfotokopi semua yang diinginkan. Saat mentari sudah beristirahat, anak-anak itu belum juga berhenti memfotokopi benda yang mereka suka. Tiba-tiba mesin fotokopi bergetar. Banyak benda yang keluar dari mesin itu, bahkan benda-benda kuno yang tidak mereka kenali. Ternyata benda-benda itu adalah benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Mesin fotokopi tak bisa berhenti dan terus mengeluarkan benda-benda. Desa itu pun penuh sesak dengan barang-barang. Semua warga kebingungan. Terakhir, 3 monster keluar dari mesin itu. Monster pun menghancurkan desa dan mengganggu warga. Mereka membakar pohon-pohon. Andi dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Andi sadar bahwa ia sudah termakan hasutan temannya yang serakah. Ia tidak boleh lari dari kekacauan ini. Ia terus berpikir dan mencari cara untuk melawan para monster. Andi kembali ke tempat mesin fotokopi. Diperhatikannya mesin usang itu. Ia pun menemukan tulisan petunjuk penggunaan mesin itu. Di bawah petunjuk itu tertulis, "Keserakahan adalah sifat yang merusak dan menghancurkan." Selain tulisan itu, pada petunjuk juga dijelaskan bahwa cermin perak berukuran kecil yang dikeluarkan mesin fotokopi dapat menghilangkan para monster. Andi pun bergegas mencari cermin itu. Mencarinya hampir mustahil bagi Andi, karena cermin itu berada di antara tumpukan barang yang sangat banyak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf pada warga, sekaligus memberitahu perihal cermin itu. Warga pun membantunya hingga akhirnya cermin perak ditemukan. Andi mengarahkan cermin perak ke arah monster. Monster pun terhisap masuk ke dalam cermin. Benda-benda yang lain juga dihisap masuk ke dalamnya, bahkan mesin fotokopi. Setelah ditutup dengan mesin fotokopi, cermin pecah. Keadaan pun kembali seperti semula. Andi bersyukur desanya sudah aman dari para monster. Itulah teks cerita fantasi dari rangkaian peristiwa yang telah kita susun. Selanjutnya, kita beri judul teks tersebut. Apa ya judul yang menarik untuk cerita ini? Apakah mesin fotokopi ajaib, monster fotokopi, atau ulas serata? Anda bisa memberi judul yang menarik menurut Anda. Selanjutnya, Anda membuat teks cerita fantasi ciptaan Anda sendiri. Buatlah di buku lab. Ya, jadi setelah memperhatikan tayangan tadi,
Jadi apa kira-kira yang kalian lihat tadi di tayangan? Contoh cerita fantasi. Selain itu apa lagi? Ada struktur apa tadi? Struktur cerita fantasi. Kemudian ada juga langkah-langkah dalam membuat cerita fantasi. Kemudian kejadian apa tadi yang ada di dalam contoh cerita fantasi tadi? Apa judulnya tadi itu? Fotokopi. Nah, keanehan apa yang terjadi di dalam? Apa keanehan tadi yang terjadi di dalam cerita? Ada monster yang keluar dari. Apa lagi? Ada sepeda yang keluar. Jadi itu adalah contoh cerita fantasi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu hanya hayalan semata. Kira-kira setelah melihat tayangan tadi, apa kira-kira ide yang muncul di pikiran kalian jika kalian disuruh membuat cerita fantasi? Sudah ada kira-kira ide yang muncul di dalam pikiran kalian jika membuat cerita fantasi? Sudah ada tergambar di pikirannya cerita apa kira-kira yang mau ditulis? Sudah ada? Ya, kalau sudah ada saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi ini akan dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1 kemarin yang mana? 2, 3, 4. Ya, jadi silakan perhatikan di situ di LKPD-nya. Jadi dalam menulis cerita fantasi, ya. Jadi dalam menulis cerita fantasi ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Ya. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama ini cari dulu ide apa yang akan kalian tulis. Misalnya, jadi idenya tadi itu bisa masalah apa? Idenya masalah persahabatan, kekeluargaan, bisa juga masalah apa tadi itu yang ada di cerita. Jadi silakan dipilih satu ide. Jadi tugas ini dilakukan secara berkelompok. Ya, dilakukan secara berkelompok. Jadi silakan dibuka bukunya, buka buku paketnya. Ini buka buku paketnya. Jadi silakan cari di situ sumbernya. Ya, nama kelompoknya nanti di situ. Cari di buku tulisnya. Ayo go Jadi cari di buku paketnya. Kira-kira apa yang bisa menjadi sumber inspirasi kalian dalam membuat cerita fantasi sebentar? Jadi dalam membuat cerita fantasi ada tahapan-tahapannya ya. Itu di atas. Tentukan ide dulu, mengembangkan ide, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Kemudian terakhir memberikan judul. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian waktunya sebentar itu 30 menit. Ya, jadi waktunya 30 menit. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Cari di bukunya, kemudian bisa juga di sumber-sumber yang lain. Nah, dari apa atau ide apa yang kalian tulis menjadi cerita fantasi.
Silakan silakan. Jadi yang pertama dulu kalian cari itu adalah ide. Ide itu sama dengan tema apa yang mau kalian tulis dalam bentuk cerita fantasi. Kemudian kalau sudah ada idenya, ide itu yang dikembangkan. Kemudian membuat rangkaian peristiwa. Kemudian rangkaian peristiwa itu dikembangkan lagi menjadi cerita fantasi yang utuh. Terakhir itu memberikan judul. Jadi bukan judul dulu ya yang ditulis, tetapi ceritanya dulu. Nanti setelah rampung semua ceritanya, baru dikasih judul. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Jadi satu orang menulis, yang lain berikan masukannya. Ini yang harus diceritakan. Ini masukannya. Jadi semua anggota kelompok harus aktif ya. Jangan ada yang cuma saja. Jadi ada dua tugasnya ya. Ada yang menyimpulkan, ada yang menulis. Dikerjakan dua-duanya. Jadi sebentar akan naik dibacakan atau dipresentasikan. Jadi saya harap semuanya tetap aktif dalam diskusi. Jadi tentukan dulu idenya apa yang mau kalian tulis menjadi cerita fantasi. Misalnya masalah hayalan tadi, itu tadi contohnya fotokopi kan itu cuma hayalan. Tidak ada fotokopi yang bisa menggerakkan monster. Bisa juga mengenai persahabatan. Ada yang mau menceritakan benda-benda ajaib lain, bisa juga. Jadi setelah ada idenya baru dikembangkan. Kemudian buat menjadi rangkaian peristiwa. Jadi yang lain tetap aktif ya. Aktif mencari sumbernya. Di cerita fantasi. Sudah dapat idenya? Sudah? Ya, jadi yang lain tetap aktif ya. Bantu temannya, keluarkan masukannya. Oh, ini yang harus kita buat. Cerita fantasi ini cerita yang harus kita. Sebelum menulis, itu yang tugasnya pertama dulu menyimpulkan. Jadi baca dulu di situ materinya ya. Ada contoh bacaan, itu yang disimpulkan. Setelah itu baru masuk ke menulis. Apa? Ada hambatannya? Ya, kalau tidak di sini baru sambung ke
Jadi kalau tidak muat lembarnya, taruh di belakangnya saja ya, sambung di belakangnya. Sudah ada idenya yang didapat? Sudah? Jadi kalau sudah kembangkan itu. Kembangkan idenya, kemudian buat rangkaian peristiwanya. Selanjutnya buat menjadi cerita fantasi yang utuh. Terakhir baru dikasih judul. Di waktunya 30 ya, 30 menit. Sampai jam 11. Jadi tetap dibantu temannya. Jadi ini tugas ke kelompok. Kerjakan secara sudah ada idenya yang didapat? Dilanjutkan ke tahapan atau langkah-langkah selanjutnya. Ya, tetap isi tugas pertama itu. Silakan dilanjutkan. Yang lain tidak usah sibuk. Sudah masuk ke menulis? Sudah ada semua ini ya? Kembangkan kalau sudah ada. Kembangkan, kemudian buat menjadi rangkaian peristiwa. Rangkaian itu dilanjutkan menjadi cerita yang utuh. Terakhir kasih satu menulis ya, satu menulis, yang lain cari idenya. Sudah ada ya, tinggal ditulis anunya, ceritanya. Nanti setelah ada ceritanya, baru ditulisnya di cerah jadi semua cerita sebentar, baru tuliskan judul apa yang cocok. Jadi judul itu ditaruh di bagian akhir ya. Jadi selesai ceritanya baru dikasih judul apa kira-kira yang cocok dengan cerita yang kalian tulis. Belum apa sudah? Sementara jadi sambil mengerjakan saya nilai aktifannya ya. Yang aktif dalam kelompok harus dinilai. Sudah, belum Pak? Sudah.
Jadi dipercepat ya. Jadi supaya waktunya pas dengan hasil yang kita dapatkan. Kalau kau tidak, sudah. Kasih bantu temannya. Yang kelompok tiga sudah. Baik, sekarang waktunya untuk naik dipresentasikan. Jadi kelompok satu dulu. Mendengarkan hasilnya, silakan di atas. Suaranya dikeraskan ya. Yang lain perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua tadi ya, ada yang menyimpulkan, dibacakan dua. Yang menyimpulkan tadi. Ya. Jadi dikatakan suaranya, dikeraskan suaranya. Ya itu yang pertama. Ya, kemudian masuk ke ceritanya. Batu menangis. Ada seorang anak perempuan yang sangat manja. Ia suka membeli barang-barang mewah. Padahal ibunya hanya seorang penjual kayu bakar. Meskipun begitu, jika ia tidak dituruti kemampuannya, ia akan marah. Ibu, maafkan aku. Ibu takutnya. Tangisnya membesar dan membuatnya menjadi danau yang memparku anak perempuan di sampingnya. Ia dipukul. Ini ada tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya kelompok dua. Kelompok kedua, naik di atas. Semuanya ya. Jadi, sekarang suaranya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi mengenal tokoh kata cerita perubahan konflik komplikasi dari hubungan sebab akibat yang muncul masalah yang muncul paragraf 2 resolusi dari penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi paragraf 3. Ini hasil cerpennya. Sahabatku malaikat Sausan, sariatku pada Sausan. Dia menoleh, diri dia. Hari ini cerah. Cawan burung pagi yang merdu membuatku senang. Kata Sausan, yang mau benar Sausan. Dia ikan dua setiap hari. Dia selalu mengatakan hal yang sama seperti tadi. Aku dan Sausan bermain setiap sore di rumahku. Namun, ketika aku ajak bermain ke rumahnya, dia menolak. Katanya, rumahnya jauh. Aku mengerti. Mungkin dia takut mengalah. Sausan, tolong, kalau tidak dari Sausan, aku pada terkencang. Sausan sudah bisa. Kami berlayar ke utili sekolah. Wajar bagian. Tidak, jangan Sausan. Aku berjanji dari Sausan telah meninggalkan. Tidak, aku. Jadi dengarkan temannya ya. Dengarkan yang di atas. Kamu adalah dia malaikat yang bersamamu. Jawab ibu. Aku pun pergi ke tempat
Sausan berlari senang. Aku berlari senang di alam sana. Dan aku tahu itulah akibatnya. Sausan menolong bermain di rumahnya. Terima kasih Sausan. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain ada tanggapannya? Tidak ada. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Jadi yang merah suaranya ya. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena suaranya. Orientasi pengen Perhatikan yang lain temannya di atas. Gak usah ribut. Mari berikan tepuk tangan yang mereka. Selanjutnya kelompok 4. Jadi lagi suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami baca hasil diskusi kami dalam kelompok 4. Kemudian hasil tulisan ceritanya. Pagi yang begini sepanjang saat si anjing menjaga rumah tegaknya yang bernama Kolot. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada tanggapannya? Ya. Kasih aplaus yang meriah. Silakan untuk kembali. Silakan didengarkan dulu. Hasil berdasarkan hasil kegiatan tadi kalian baik menyimpulkan, kemudian menulis cerita fantasi. Jadi Ibu rasa semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik. Jadi dalam menyimpulkannya tadi itu sudah benar. Kemudian dari segi penulisannya tadi sudah bagus semua juga. Dari segi strukturnya sudah tercermin di situ, orientasinya, komunikasinya, resolusi. Kemudian tahapan-tahapannya tadi dalam menulis cerita itu sudah dilaksanakan juga dengan baik. Kemudian apalagi namanya tadi dari segi bahasanya, strukturnya sudah tergambar di situ semua dengan baik kaidah-kaidahnya. Bagaimana pengalaman yang berbagi? Jauh. Silakan dulu. Jauh usah ribut ya. Bagaimana pengalamannya tadi dalam menulis cerita fantasi? Apa yang kalian dapatkan dalam menulis cerita fantasi? Pengalamannya? Bagaimana pengalamannya? Apakah seru atau bagaimana? Seru ya. Ya selanjutnya
pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangannya bisa simpulkan? Ya, coba satu kelompok lanus. Kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Berdiri. Penerapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca dan ejaan. Ya, dari betul sekali ya. Kemudian selanjutnya yang lain. Ada yang lain kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yang lain. Siapa? Coba Yola. Kesimpulannya. Coba dibaca. Atau disampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kalian dapatkan untuk pembelajaran kita hari ini? Coba dibaca diungkapkan. Atau ada yang lain? Pembelajaran kita hari ini kesimpulannya? Ya, silakan kerja. Bisa. Ya. Dalam interpretasi kita harus memperhatikan pemilihan kata, penerapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat dan baca lisan. Ya, jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh kedua temannya tadi. Jadi mengenai penulisan cerita fantasi. Kemudian selanjutnya adakah hambatan tadi yang dialami dalam menulis cerita fantasi? Tidak ada. Jadi dalam menulis kali itu semua sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi kalau seperti itu tepuk tangan untuk kita semua. Bisa menulis serta menyimpulkan apa yang ada pada materi kita hari ini. Jadi sebagai penutup, jadi saya minta Lara pimpin temannya doa sebelum selesai.